Kondisi gawat darurat dapat terjadi akibat dari trauma atau non-trauma yang mengakibatkan henti nafas, henti jantung, kerusakan organ, dan atau perdarahan. Kasus henti jantung merupakan penyebab kematian utama yang banyak ditemukan di masyarakat sampai saat ini, baik itu di negara maju ataupun negara berkembang seperti Indonesia. Definisi: cardiac arrest adalah hilangnya fungsi jantung secara tiba-tiba dan mendadak. Bisa terjadi pada seseorang yang memang didiagnosa dengan penyakit jantung ataupun tidak. Waktu kejadiannya tidak bisa diperkirakan, terjadi dengan sangat cepat, begitu gejala dan tanda tampak. Jameson menyatakan bahwa cardiac arrest adalah penghentian sirkulasi normal darah akibat kegagalan jantung untuk berkontraksi secara efektif. Etiologi: faktor-faktor risiko cardiac arrest: 1. Usia yang semakin lanjut. 2. Jenis kelamin. 3. Penyakit jantung yang mendasar. 4. Merokok. 5. Diabetes, obesitas, ketidakaktifan fisik, dan lain-lain. Patofisiologi cardiac arrest tergantung dari etiologi yang mendasarinya. Namun umumnya, mekanisme terjadinya kematian adalah sama. Sebagai akibat dari henti jantung, peredaran darah akan berhenti. Berhentinya peredaran darah mencegah aliran oksigen untuk semua organ tubuh. Organ-organ tubuh akan mulai berhenti berfungsi akibat tidak adanya suplai oksigen, termasuk otak. Hipoksia cerebral atau ketiadaan oksigen ke otak menyebabkan korban kehilangan kesadaran dan berhenti bernapas normal. Kerusakan otak mungkin terjadi jika cardiac arrest tidak ditangani dalam 5 menit dan selanjutnya akan terjadi kematian dalam 10 menit. Manifestasi klinis: 1. Organ-organ tubuh akan mulai berhenti berfungsi akibat tidak adanya suplai oksigen. 2. Hipoksia cerebral. 3. Kerusakan otak. 4. Nafas dangkal dan cepat, bahkan bisa terjadi apnu atau henti nafas. 5. Tekanan darah sangat rendah dengan tidak ada denyut arteri. 6. Tidak ada denyut jantung. Komplikasi dari cardiac arrest yang umum terjadi adalah kerusakan otak dan kematian. Berdasarkan studi yang dilakukan Louisiana State University Health Science Center, cardiac arrest adalah penyebab umum dari kerusakan otak. Ini karena henti jantung mendadak membuat sel-sel otak kekurangan oksigen. Akibatnya sel-sel tersebut akan mati. Beberapa sel-sel otak yang masih dapat bertahan akan mengalami disfungsi sensorik jangka panjang di korteks cerebral. Korteks cerebral adalah bagian otak yang menerima input sensorik seperti penglihatan, pendengaran, sentuhan, dan terlibat dalam fungsi yang lebih kompleks seperti menyimpan memori dan bahasa serta mengatur emosi. Pemeriksaan diagnostik cardiac arrest yaitu 1. EKG atau elektrokardiogram. 2. Ekokardiogram. 3. Tes multiple gated acquisition. 4. MRI jantung. 5. Kateterisasi jantung atau angiogram. 6. Tes darah. Penata laksanaan: pasien yang mendadak kolaps ditangani melalui tahap yaitu respon awal melalui 1. Bantuan hidup dasar. 2. Penanganan bantuan hidup lanjutan. 3. Asuhan pasca resusitasi. 4. Penata laksanaan jangka panjang. Penanganan henti jantung yaitu 1. CPR. 2. Defibrilasi. 3. Penanganan di ruang gawat darurat. 4. Penanganan lanjutan, misalnya minum obat, angioplasti koroner, impitable cardioverter defibrillator. 4. Prosedur operasi jantung. Kajian cardiac arrest yaitu ada 5. Yang pertama, identitas klien. Hal yang perlu dikaji pada identitas klien yaitu nama, umur, suku atau bangsa, agama, pendidikan, alamat, lingkungan tempat tinggal. Yang kedua,
terbagi atas 3, yaitu yang pertama airway atau jalan nafas, yang kedua breathing atau pernafasan, yang ketiga circulation atau sirkulasi. Pengkajian kesadaran dengan metode AFPU meliputi A. Alert, B. Respon verbal, C. Respon nyeri, D. Tidak berespon. Cara pengkajian: anamnesa atau tanya, nama dan kejadian, cubit daerah pundak atau tepuk wajah dengan GCS S1, M1, F1, pupil, kemampuan motorik. Diagnosa: yang pertama, gangguan perfusi cerebral berhubungan dengan perubahan preload, afterload, dan kontraktilitas. 2. Penurunan curah jantung berhubungan dengan kemampuan pompa jantung menurun. 3. Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan suplai oksigen tidak adekuat. Jadi, implementasi atau pelaksanaan keperawatan disesuaikan dengan rencana keperawatan atau intervensi, menjelaskan setiap tindakan yang akan dilakukan dengan pedoman atau prosedur teknis yang telah ditentukan. Yang terakhir, evaluasi. Evaluasi yang diharapkan yang pertama, sirkulasi darah kembali normal sehingga transfer O2 kembali lancar. Dan yang kedua, sirkulasi darah kembali normal sehingga pertukaran gas dapat berlangsung. Yang ketiga, kemampuan pompa jantung meningkat dan kebutuhan oksigen ke otak terpenuhi. Saya Ridal Faat, mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saat ini saya ingin mengajak bagi siapa saja yang ingin menjadi calon perawat masa depan untuk menuntut ilmu di Fakultas Keperawatan UNPRI, karena UNPRI merupakan salah satu universitas terbaik yang ada di Sulawesi Utara. So guys, bagi kalian di luar sana yang masih bingung mau kuliah di mana, silakan bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Come and join guys, see you.